Tanah yang dikuasai oleh perusahaan, namun penggunaan pemanfaatannya tidak digunakan sesuai dengan peruntukan penggunaan pemanfaatannya, maka pemerintah punya kewajiban untuk mengingatkan. Jika tidak, maka pemerintah akan mengambil alih objek-objek tersebut untuk melakukan pemerataan kepada masyarakat terkait penggunaan pemanfaatan pemilikan tanah itu. Ya. Bapak ada singgung tentang ketimpangan yang kepemilikan tanah. Lalu Bapak juga sudah menyampaikan lokasi-lokasi yang masih yang terlantar. Lalu Bapak pemerintah mengambil alih. Kira-kira ada aturan seperti itu? Ada ketentuan di dalam Permen 11/2011 terkait dengan penertiban tanah-tanah yang dikuasai oleh masyarakat maupun badan hukum yang tidak digunakan sesuai dengan peruntukan penggunaan dan pemanfaatannya. Nah, itulah yang saat ini dengan program nawacitanya Presiden terkait dengan reforma agraria ini yang himbau kepada semua pengusahaan pemanfaatan tanah yang skala besar untuk menggunakan pemanfaatan tanah sesuai dengan peruntukannya. Jika tidak, ya pemerintah akan berusaha untuk mengambil alih itu. Tentu tidak langsung mengambil alih, tapi ada tahapan-tahapan di dalam penertiban itu. Mungkin ada surat peringatan, ada surat teguran, kemudian tidak mengindahkannya, maka tanah itu kita masukkan dalam kategori tanah terindikasi terlantar. Nah, itu kita bisa usulkan untuk ke pusat bahwa terhadap objek ini tidak dimanfaatkan sesuai dengan peruntukan penggunaan pemanfaatannya. Sejauh ini sudah ada lokasi atau tanah terlantar yang sudah diambil alih dari pihak pemerintah atau dari bapak mereka? Sudah. Memang di SBD ini sementara satu yang masuk dalam tanah terindikasi terlantar, yaitu PT Atlantika WSSA. Itu Hotel Newa. Nah, itu berapa hektar, Pak? Itu untuk keseluruhannya ada 5 sertifikat sekitar 100 hektar lebih. Tapi yang saat ini masuk itu ada 86 hektar. Yang saat ini sudah terdaftar sebagai tanah terindikasi terlantar. Namun sebenarnya fakta di lapangan bahwa PT Atlantika WSSA ini sebenarnya memanfaatkan tanah itu. Hanya belum memanfaatkan secara keseluruhan. Baru sebagian sekitar 20-30 hektar saja yang dimanfaatkan, sedangkan sisanya sekitar 50 hektar itu belum dimanfaatkan. Itu yang kita minta supaya dia minimal mengusahakan supaya membawa nilai tambah bagi daerah ini. Lalu rumor yang beredar di masyarakat Bapak bahwa hampir sebagian tanah pantai yang sudah dimiliki orang ini, boleh katakan terlantar, itu bagaimana Bapak? Kalau untuk tanah pantai memang ini bukan hanya tugas BPN, tapi tugas dengan terutama pemerintah daerah dan stakeholder terkait. Karena untuk tanah pantai ada beberapa titik yang memang masuk kawasan hutan. Makanya di situ ada kawasan hutan bakau A, B, C, D. Nah, ini yang saat ini banyak masyarakat menguasai di situ. Namun mereka menguasai tanah yang dikuasai oleh kehutanan, sehingga seakan-akan tidak dimanfaatkan. Memang itu tidak dimanfaatkan karena itu memang asetnya negara. Karena itu ada sebagian masuk tanah kawasan hutan. Tapi yang tidak masuk dalam kawasan hutan, kita lihat bahwa saat ini dimanfaatkan oleh masyarakat. Tapi yang benar-benar masuk dalam kawasan hutan, itu ketentuan aturan kita tidak boleh mengambil alih karena itu adalah milik negara. Mungkin ada beberapa sertifikat yang di masa Sumba Barat sudah terbit pada lokasi-lokasi itu.
Namun kita tidak bisa tindak lanjuti karena memang saat ini sesuai dengan peta kawasan hutan itu terintegrasi dengan kami bahwa itu masuk dalam kawasan hutan. Iya. Seperti itu. Seperti tadi Bapak sebutnya lokasi hijau begitu toh? Ya. Kira-kira lokasinya di mana? Kalau untuk sempadan pantai sebenarnya dalam ketentuan aturan itu 100 meter. 100 meter. 100 meter di pasang tertinggi. Ya. Namun kita ketahui bahwa untuk topografi di Sumba Barat Daya ini kan bukan semuanya pantai. Ya. Ada juga tebing, ya. ada juga yang tanah pantai. Sehingga mungkin itulah yang nanti sama-sama dengan pemerintah daerah dalam hal ini Kementerian PUPR untuk kita tahu bagaimana izin terkait tata ruang tersebut. Namun sesungguhnya hak keperdataan masyarakat itu tetap kita akui, Pak. Ya. Tetap kita akui karena itu adalah hak mereka, hak masyarakat. Ya. Bukan berarti pemerintah harus semena-mena mengambil alih. Ya. Tapi pemerintah kapasitasnya hanya mengatur penggunaan pemanfaatannya. Ya. Lalu terkait tentang ketimpangan yang terjadi, lalu pemerintah mau ambil alih. Kira-kira yang Bapak harapkan untuk kepada kepemilikan tanah atau sebelum tidak terjadi ketimpangan itu bagaimana? Baik, untuk tahun ini, tahun 2024 ini ada beberapa lokasi yang sudah dilepaskan dari kawasan hutan. Dari kawasan hutan yaitu ada 3 desa. Ya. 3 desa. Yang saya hafal persis adalah desa Wekombak di Jawa Barat dengan di Jawa Utara. Ya. Di Jawa Utara itu ada 2 desa yang sudah dibebaskan secara utuh, sehingga tahun ini kami masukkan kegiatan pensertifikatan di situ. Yeah. Itu kami kategorikan dalam rangka akses reform agraria. Yeah. Karena di situ tanah yang masyarakat kuasai adalah tanah-tanah yang tadinya kawasan hutan. Dan tidak dibuatkan apa-apa oleh pemerintah sudah dilepaskan, sehingga tahun ini kita akan sertifikatkan kepada masyarakat yang saat ini menguasai, menggunakan dan memanfaatkan tanah itu. Kemudian di Desa Wekombak juga ada pelepasan dari kawasan hutan sekitar 5 sampai 60 hektar yang saat ini juga kita sudah adakan pengukuran. Dan itu juga nanti kita sertifikatkan kepada masyarakat yang hari ini atau saat ini mengusahakan, bahkan ada yang sudah membangun di atas tanah itu.